Bahkan Xiao Wentian, Yun Chujian, Yu Yana dan tokoh lain setingkat Kaisar Chang dan Kaisar Huang tidak bisa keluar sama sekali. Tapi begitu 4 gerbang surgawi dibuka, dunia Changlan terhubung dengan dunia luar, diintegrasikan ke dalam alam semesta dan berubah menjadi satu, maka banyak dewa dan kaisar kuno yang telah menahan diri selama bertahun-tahun takut akan promosi yang mengguncang bumi. Namun, promosi terbesar pastinya adalah Mu Qingyu dan Diming. Saat itu, kemana kedua orang ini harus pergi? Boulevard, jalan pamungkas bagi yang kuat, siapa yang tidak mau? Di masa lalu, lapangan Tianmen tidak bisa dibuka, tetapi Tianzi 9 kehidupan mengendalikannya. Sekarang, meskipun Tianzi 9 kehidupan menguasai alun-alun Tianmen dan tidak bisa membukanya, larangan dunia Changlan telah mencapai batasnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dunia Changlan terintegrasi ke dalam dunia surga dan bumi dunia. Masa-masa sulit yang sebenarnya, adalah juga dunia yang benar-benar hebat. Kaisar Xuanhao segera melihat ketiganya dan berkata sambil tersenyum, di dunia masa depan ini, Kaisarku Xuanhao tidak bisa masuk ke ranah Kaisar Suci. Liu Fang, Huan Zizi dan Kaisar Wan Zheng terdiam. Daftar Changlan, daftar yang dibuat oleh Kaisar Ming dan Mu Qingyu, Kaisar Dewa, Changlan, menyebar untuk sementara waktu. Daftar ini membuat setiap orang melihat dunia yang berbeda. Dengan kata lain, hal ini membuat banyak orang menyadari betapa mengerikannya dunia Changlan. Di zaman kuno, para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno itu terbangun satu persatu hingga dunia kacau yang mereka tunggu-tunggu. Dan semua orang menantikan masa-masa sulit ini, berharap untuk memenangkan rahasia mereka sendiri. Kandungan emas dalam daftar ini tidak diragukan lagi sangat tinggi. Di dunia Changlan saat ini, siapa yang memiliki suara lebih tinggi dari Kaisar Ming dan Mu Qingyu? Pada hari ini, ada kehampaan tak berujung di dunia Changlan, di tanah benua terpencil. Pada saat ini, sesosok tubuh, berpakaian hitam, tampak seperti berusia 30 atau 40 tahun, dengan jejak temperamen yang sangat mendominasi. Pria ini berjalan selangkah demi selangkah di tanah benua terpencil ini, namun setiap langkahnya seolah melangkah sejauh ribuan mil, dan tak lama kemudian sosoknya sampai di 2 gunung terpencil. Hanya ada 2 sosok yang duduk di udara di gunung yang sepi. Kaisar Ming, Mu Qingyu. Kali ini, pria berbaju hitam memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, akhirnya aku menemukanmu. Saat ini, Mu Qingyu dan Diming sedang bermain catur. Di antara 2 gunung terpencil yang terpisah ratusan mil, keduanya bermain catur pada jarak ratusan mil. Selama bertahun-tahun, mendengar pria berbaju hitam itu, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, Xiao bertanya pada langit. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Tepat pada saat ini, alis Kaisar Ming terkunci, telapak tangannya terangkat, dan sebuah batu hitam, yang diukir dan digulung, diputar dengan putaran ujung jarinya. Itu sepotong. Tapi yang jelas, Kaisar Ming tidak tahu bagaimana cara menetap saat ini. Mu Qingyu, apakah kamu mencuri gurumu dan mempelajari keterampilan? Kaisar Ming merenung dalam waktu lama. Pemuda berbaju putih itu mendongak dan sepertinya bisa melihat Mu Qingyu dengan mudah dari jarak 100 mil. Siapa yang mengajarimu? Mu Xiaotian, Ye Liuli, atau Li Changlan? Kaisar Ming tidak punya cara yang baik, keterampilan caturmu berkembang lebih cepat daripada kata-kata. Mu Qingyu tertawa dan berkata, Kaisar Ming, tidak sulit untuk mengakui kekalahan. Saat ini, Xiao Wentian hanya merasa diabaikan dan berdiri di sana dengan wajah buruk. Kaisar Ming berkata lagi, Li Changlan melihat putramu lagi. Berhati-hatilah agar putramu tertipu dan tidak dapat menemukan arah utara. Tapi Mu Qingyu berkata, bocah itu pantas dibodohi. Dari mana aku belajar begitu banyak? Tapi terakhir kali, kamu meninggalkan Changlan dan pergi ke luar negeri. Hal baik apa yang kamu dapatkan? Atau apakah para kaisar ilahi itu memberimu segel kekaisaran dan membiarkanmu menjadi bawahan mereka di tingkat tanpa hukum? Itu hanya sekelompok rubah tua. Apa manfaatnya bagiku? Kaisar Ming berkata, kamu tidak tahu, kapan orang-orang tua itu akan memperlakukan kamu dan aku sebagai orang kepercayaan dan orang yang bisa dibina. Kamu dan aku hanyalah bidak catur. Mendengar ini, Mu Qingyu tertawa dan berkata, menurutku menjadi bidak catur tidak buruk. Bawalah beberapa ke sini, bawa beberapa ke sana, dan berkumpullah. Tidakkah menurutmu aku akan berada di level saat ini? Kaisar Ming hanya mencibir. Mu Qingyu berkata lagi, di masa lalu,
kamulah yang bisa menyombongkanku di dunia Changlan. Mu Qingyu adalah putra takdir dan putra pesawat. Itu adalah dewa yang lahir di dunia. Hanya dalam kekacauan yang akan terjadi, mereka memperhatikanku. Jika tidak, tidak ada yang akan mengolahku. Maka tidak akan ada Mu Qingyu saat ini, yang mana yang mengganggumu. Ketika kamu adalah Li Changlan, Mu Xiaotian, orang-orang itu bodoh. Kaisar Ming melambaikan tangannya dan berkata, kamu tinggal bersamaku setiap hari dan bermain denganku. Kamu tidak memiliki kebenaran di mulutmu. Kaisar Ming melambaikan telapak tangannya, mengubah potongan menjadi bubuk dan berkata, jangan main-main, itu membosankan. Matanya yang jernih dan dalam menatap Xiao dan bertanya ke langit. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Wentian berdiri di antara keduanya, wajahnya jelek. Akhirnya menemuiku. Saya pikir kalian berdua buta. Xiao Wentian segera berkata, sejak zaman kuno, saya juga bisa duduk dan berbicara tentang cara bermain catur bersama. Sekarang, saya mendengar bahwa Anda adalah yang terkuat di alam Dewa Jalan Agung. Xiao Wentian, datanglah untuk mengalaminya, dia. Mendengar ini, Kaisar Ming mengangkat alisnya. Memberimu wajah. Hah, apa? Xiao tercengang. Namun, Kaisar Ming berkata, Changlan memberi peringkat pertama padamu. Apakah menurutmu pergelangan tanganmu bisa patah bersama kami? Kamu, Yun Chujian, dan Yu Yan bisa menjadi yang pertama. Mereka mengutamakanmu, hanya untuk melihatmu hidup lebih lama. Masih datang kepada kami untuk belajar. Kaisar Ming memandang Mu Qingyu dan berkata dengan tidak sabar, bermainlah dengannya, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Langkahnya keluar dan sosoknya menghilang, seolah tak pernah ada. Xiao Wentian hanya merasa sangat terhina. Mu Qingyu memandang Xiao dan bertanya pada surga, tersenyum dan berkata, tidak peduli, dia memang seperti itu. Xiao Wentian berkata dengan serius, aku Xiao Wentian adalah seorang kaisar kuno, yang hidup lebih lama dari Kaisar Ming. Dia memperlakukanku seperti ini. Kalian berdua kuat, tapi aku Xiao Wentian mungkin tidak mampu bersaing dengan satu atau dua. Persetan, Mu Qingyu belum berbicara, dan suara dari kehampaan terdengar saat ini. Kemudian, ruang di sekitarnya sepertinya terkurung. Angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Xiao Wentian seperti daun, mengambang dan mengambang. Tanpa bayangan, ketika Mu Qingyu melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kaisar Ming mendengus, itu semua milikmu yang rusak. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xiao Wentian, yang mengambang seperti daun berguguran, melayang 10.000 mil, 100.000 mil, dan masih tidak bisa berhenti. Saat itu, dia merasa dirinya hanyalah sehelai daun yang berguguran. Bagaimana mungkin? Dia adalah kaisar zaman kuno. Dialah yang duduk dan berbicara dengan kaisar langit. Dia adalah seorang jenius di dunia. Kaisar Ming tidak muncul, tapi embusan angin menghempaskannya keluar dari pari. Kamu bercanda. Saat ini, Xiao Wentian hanya merasa pandangan dunia telah runtuh. Mu Qingyu, Kaisar Ming, apakah mereka cukup kuat? Tapi masalahnya, dia masih mengambang. Kapan dia bisa berhenti? Tepat ketika Xiao Wentian meragukan kehidupannya dan dirinya sendiri, sesosok tubuh muncul di belakangnya. Dengan dorongan lembut dari telapak tangannya, sosok Xiao Wentian berhenti saat ini. Mu Qinying, melihat Mu Qingyu, Xiao bertanya kepada surga dengan takjub dan berkata, apakah Kaisar Ming terluka parah? Hah, Mu Qing terkejut. Xiao segera bertanya pada langit, dia tidak bisa mengusirku begitu saja. Dia pasti berpura-pura menjadi orang yang dalam dan menunjukkan kekuatannya, tapi dia pasti terluka. Mu Qingyu bahkan lebih terkejut lagi. Apa sirkuit otak Anda? Bahkan jika kalian berdua kuat di alam Tuhan, kalian tidak akan pernah cukup kuat untuk bersaing denganku. Xiao bertanya lagi pada surga, Mu Qingyu, kamu bertarung denganku. Mendengar kata-kata Xiao Wentian, Mu Qingyu tersenyum pahit, menjentikkan jarinya, tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kemudian Xiao Wentian hanya merasa ladangnya tidak ada. Dia dijentikkan oleh Mu Qingyu dan mulai terbang lagi. Daftar Changlan lahir, yang benar-benar membuat dunia Changlan sangat berguncang. Namun, di bawah keterkejutan seperti itu, bagi sebagian besar orang, mereka tidak dapat merasakannya. Lagi pula, di mana mereka bisa mengkhawatirkan gelar dewa dan kaisar. Adapun ilmu silat di ranah kedudukan batas, ranah penghormatan kedudukan, dan ranah para wali di langit dan bumi,
apa gelar dewa dan kaisar? Itu para dewa, pemeringkatan para dewa, bahkan yang terlemah sekalipun, menjadi sederhana jika mereka meledakkan sebagian besar dewa dalam satu tarikan napas. Surga ketujuh, dalam keluarga Suiling. Mu Yun membawa Ming Yuexin dan Jiwer, dan kemudian memanggil Wangxinya. Keempat orang itu berlatih dalam pengasingan selama jangka waktu tertentu. Baiklah, diamlah. 12 dari 13 harta paling berharga berasal dari Samsara Tianmen. Reinkarnasi Tianmen bukan hanya yang pertama dari 13 harta paling berharga di masa kelaparan, tetapi juga tempat lahir dari 12 harta paling berharga lainnya di masa kelaparan. Gerbang reinkarnasi surga memiliki efek terbuka misterius pada 12 harta karun banjir dan kelaparan lainnya. Tablet Dewa Abadi berubah menjadi 9 bagian, yang tersebar di 9 tubuh wanita dan menyatu menjadi satu-satunya. Mu Yun dapat mengandalkan reinkarnasi Tianmen untuk membantu mereka dan memperkuat efek ilahi dari tablet Dewa Abadi. Saat ini, Mu Yun berdiri di lembah. Di depannya, Ming Yuexin, Jiwer dan Wangxinya terdiam. Duduk di tanah. Hari-hari ini, bantu ketiga wanita itu memperkuat tubuh dewa. Mu Yun juga murid yang baik setiap hari. Dia menggunakan tubuhnya untuk melayani ketiga wanita itu. Toh esensinya selalu ada, keajaibannya selalu ada, dan tidak dimanfaatkan juga sia-sia. Segera, Jiwer dan Wangxinya bangun lebih dulu dan bangun satu demi satu. Mereka hanya merasa segar dan nyaman. Mu Yun tersenyum, Mimi maju ke depan, satu ke kiri dan satu ke kanan, memeluk mereka dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah Master Tikungan membuat kemajuan lebih cepat? Yah, 9 anak mengangguk, ini sangat bagus. Saat ini, tablet abadi lebih terintegrasi dengan diri kita sendiri, dan promosi Anda juga jelas. Mu Yun tertawa dan berkata, itulah sifatnya. Gerbang Tianmen reinkarnasi adalah harta pertama dari bencana kelaparan. Ini misterius dan lebih misterius. Suatu hari, itu akan muncul pada saat kritis dan menakuti semua orang. Tapi, Jiwer, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu katakan? Jiwer tidak memiliki jalan napas yang baik. Mu Yun tertawa. Warna lama disetujui, tidak tahu malu sama sekali. Mu Yun mengusap perut Wangxinya dan berkata, putriku, cepat keluar. Ayah ingin mendapatkan jaket berlapis kapas kecil yang intim lagi. Meskipun anak-anak Wangxinya dan Jiwer belum lahir, jenis kelamin mereka telah ditentukan dan bahkan berubah menjadi manusia, tetapi mereka sedang tidur. Dengan kekhasan beberapa anak pertama, kedua anak ini juga begitu istimewa. Mu Yun tidak mengkhawatirkan apapun. Kamu dan anak Ming Yuexin, yang lahir terakhir, adalah yang bungsu. Xiao Chuxue, ayah sedang menunggumu. Mu Yun tersenyum. Mu Chusue, nama ini diambil oleh Wangxinya. Putra di hati Ming Yue adalah untuk layar Mu Yuan. Chong Qin, ya, itu Mu Chen. Mu Chen, Mu Yudan, Mu Yuyan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan, Mu Zixuan, Mu Chuxue, Mu Yuanfan. He Mu Yun akan memiliki banyak anak di masa depan. Para penggembala, itu bisa dianggap menyebarkan dahan dan daun. Namun, pertumbuhan anak-anak ini justru jauh lebih lambat. Debu terbesar, sekarang tampak seperti berumur 16 atau 17 tahun. Kalau pertumbuhannya tidak cepat, sangat mengganggu. Pada saat ini, Mu Yun dengan lembut memeluk Wangxinya dan berkata sambil tersenyum, di masa depan, anak-anakku akan menjadi dewa dan kaisar. Kaisar Dewa Debu, Kaisar Dewa Xuanfeng, Kaisar Dewa Salju Awal. Pada saat itu, dunia langit dan bumi akan bermargamu. 9 anak meludah dan memarahi, melamun, kamu bukan kaisar ilahi. Cepat atau lambat, aku akan melakukannya. Mu Yun juga melihat-lihat klan Suiling akhir-akhir ini. Klan Suiling yang begitu besar memiliki sejarah yang panjang dan banyak tempat yang penuh dengan perubahan kuno dan sederhana. Yaner, klan Suiling, di luar lembah, Mu Yuyan dan Mo Nansheng berbaring bersama saat ini dan menyaksikan generasi muda di klan Suiling berkompetisi. Ayah, Mu Yuyan buru-buru bangkit dan berkata, lihatlah keturunan keluarga Suiling ini, mereka semua adalah negara batas. Mu Yun melihat di lembah depan, ratusan anak klan Suiling saling bertarung dan mencoba. Cepat atau lambat, kamu akan lebih kuat dari mereka. Mu Yun kemudian berkata, ayah akan pergi ke aula awan surga ke-9 untuk menemui saudara-saudaramu yang lain. Ikut denganku. Oke, Mu Yuyan mengangguk dan kemudian bertanya,
apakah nenek ada di aula awan? Mu Yun berkata, saya tidak yakin. Saya akan tahu kapan saya pergi. Mu Yuyan berkata lagi, bolehkah aku membawa Nansheng bersamaku? Mu Yun melirik Mo Nansheng. Ayah, Nansheng tidak familiar di sini. Niang dan Mingyang pasti tidak punya waktu untuk merawatnya. Baiklah. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, dia merobek saluran luar angkasa dan 3 sosok, dan langsung melangkah ke dalamnya. Tidak lagi menjadi masalah untuk mencapai Kaisar Banbuhua dan melintasi alam surgawi utama. Terlebih lagi, Mu Yun sekarang menjadi negara kuasi Kaisar. Selain itu, 3 alam Kaisar setengah langkah, Kaisar kuasi, dan Kaisar Dewa dapat melakukan perjalanan melintasi surga, tetapi ini hanya masalah kecepatan. Yang disebut pembukaan saluran ruang angkasa adalah melewati dan menyatukan antar simpul ruang angkasa. Dengan kontrol seni bela diri yang kuat, ruang di sekitarnya dikendalikan, dan jalan serta jalan dibuka. Dari node ini ke node lainnya, diperlukan kestabilan saluran yang mutlak. Jika tidak, di tengah perjalanan pesawat ulang-alik, saluran luar angkasa akan runtuh, dan saya tidak tahu kemana saluran itu akan ditransmisikan. Dengan kekuatan Mu Yun saat ini, dia tidak khawatir akan disergap di jalan. Lagi pula, para kaisar dalam daftar Changlan setidaknya tidak punya alasan untuk berurusan dengannya sekarang. Selain itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia ketika mencapai calon kaisar. Mu Yun tidak keberatan jika seseorang ingin mencoba, belum lagi kedatangan kaisar kuasi, promosi tebasan fana dan tebasan langit dan bumi, ledakan rumus ketuhanan yang hampa, ledakan menara Kaisar Chang dan tongkat Kaisar Lei, serta ledakan surga dan oven bumi. Mu Yun mengendalikan gerbang reinkarnasi surga. Ini adalah senjata ajaib yang menghantui semua orang. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada yang tahu betapa eksplosifnya Mu Yun, yang mengendalikan reinkarnasi Tianmen, dengan seluruh kekuatannya. Mulai dari awal, Mu Yun membawa Mu Yuyan dan Mo Nansheng ke aula awan di surga ke-9. Meng Zimo, Miao Xianyu, Kamu Sueki, Bi Qingyu dan Xiao Yuner semuanya ada di sana. Di mana anak-anak? Mu Yun bertanya dengan santai. Meng Zimo tidak punya cara yang baik, saya dikurung oleh ibu saya. Ah, selamatkan hatimu, tidak ada. Meng Zimo jelas marah. Mu Yun buru-buru berkata, hahaha, tidak apa-apa, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Dengan itu, Mu Yun membawa Mu Yuyan dan pergi ke belakang aula awan, lembah demi lembah. Hingga akhirnya, di depan sebuah lembah. Saat ini, di dalam dan di luar lembah, garis batas Taoisme terselubung seperti sangkar. Ini adalah puisi Yeyu. Namun, bagi Mu Yun, metode pemenjaraan bukanlah apa-apa. Membawa Mu Yuyan ke lembah, dia hanya melihat 4 sosok duduk di rerumputan lembah. Di depan mereka berempat, Mu Yudan mengenakan rok hitam, postur mungil, tangan akimbo, memandangi keempat adik laki-lakinya. Nenek berkata kali ini jika kalian berempat tidak bertobat, kamu tidak akan mau keluar kali ini. Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, kalian berdua harus bertarung. Mu Yudan tampak seperti kakak perempuan dan memarahi, singkirkan ramuan aneh di otakmu, pelajari ramuan di dunia Changlan, dan kemudian rasakan ramuan aneh di otakmu. Ketika Mu Xuanfeng mendengar ini, dia berkata, kakak kedua, kamu salah. Hah, alkimia yang keluar dari benak kelima adik laki-lakiku sudah cukup untuk menumbangkan alkimia di seluruh dunia Changlan. Kami ortodoks. Ya, Mu Xuanchen juga berkata, kakak kedua, nenek tidak tahu seni dan, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Oh, Mu Yudan tersenyum dingin dan berkata, benarkah? Senyuman ini membuat Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen mengecilkan leher mereka. Nenek tidak mengerti, dan aku tidak mengerti, tapi Bibi dan Tujuh Niang tahu bahwa kalian berdua bahkan tidak bisa melakukan keterampilan dan mereka. Apa yang kamu taruh di sini? Mu Xuanfeng bergumam, cepat atau lambat. Saat itu, 5 orang anak, besar dan kecil, keluar dari lembah satu persatu. Mu Yudan dan Mu Xuanfeng sangat senang melihat Mu Yun. Xiao Zixuan berlari dan berlari, tapi dia masih tertinggal. Sebaliknya, Mu Tianyan datang perlahan dengan pedang di punggungnya. Dia tampak seperti seorang ahli kecil. Anak seorang gembala, putra tertua Mu Chen, putri kedua Mu Yudan, putri ketiga Mu Yuyan, 4 putra Mu Xuanfeng, Wu Zi Mu Xuanchen, Liu Zi Mu Tianyan, putri ketujuh, Mu Zixuan. Dengan layar Mu Yuan yang disayangi oleh bulan yang cerah dan salju yang banyak disayangi oleh Wangxinya.
5 putra, 4 putri. Mu Yun memikirkan ini, yaitu, dia bahagia tanpa asal-usul di dalam hatinya. Mu Yudan melihat Mu Yun dan segera berkata, "Ayah, nenekku memintaku untuk mendisiplinkan mereka. Kamu tidak bisa memihak." Namun, Mu Xuanfeng berkata, "Ayah, saya jenius dalam dansu. Saya ingin menguji semua dansu yang terlintas dalam pikiran saya. Anda mengatakannya." "Yah, ayah." Mu Yudan menatap ayahnya lagi, tapi matanya agak mengancam. "Yah, haha." Mu Yun tertawa dan berkata, "Nak Maple, Nak Chen, di masa depan, ketika kamu memurnikan pil, ayah akan mencobanya. Aku akan mencobanya untukmu." Meskipun ayah tidak tahu bagaimana cara menggunakan pil sekarang, dulu ayah juga biasa menggunakan pil, alat, dan susunan. "Benar-benar." "Ya." Mendengar ini, Mu Xuanfeng segera mengeluarkannya dari pelukannya. Shao Qing hanya melihat pil-pil itu menumpuk di mana-mana. Mu Xuanfeng memandang Mu Yun dan berkata, "Ayah, ini semua dibuat oleh saya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah ramuan yang efektif untuk orang suci. Selamat mencoba." Melihat ekspresi harapan di wajah putranya, Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Satu pil pada satu waktu, semuanya. Mu Yun sekarang berada di alam kuasi kaisar. Bahkan jika dia memakan pil racun di tingkat orang suci surga dan bumi, itu bukan masalah besar. Puaskan anakmu, bukan apa-apa. Namun, ketika pil diminum satu persatu, wajah Mu Yun perlahan berubah. "Ayah, bagaimana kabarmu?" Sebelum Mu Xuanfeng bertanya, Mu Xuanchen menjulurkan kepalanya dan berkata, "Saudara keempat tidak sebanyak yang ada di sini." Lalu Mu Xuanchen mengeluarkan banyak pil. Mu Yun melihat pil yang menumpuk seperti bukit, dan kemudian melihat kedua putranya. "Pil apa yang sedang kamu sempurnakan?" Mu Xuanfeng segera menggaruk kepalanya dan berkata, "Ini untuk tubuh." "Hah, apa kamu yakin?" Saat ini, pipi Mu Yun memerah dan dia hanya merasakan api menyala di tubuhnya. "Hanya saja, seharusnya tidak. Kadar obat dalam pil ini sangat rendah sehingga tidak memberikan dampak yang besar pada diri Anda sendiri." "Ayah, apakah ini efektif?" Pada saat ini, Mu Yun memandang Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen dengan wajah positif, dan kemudian berkata, "Ayah baru saja menelan terlalu banyak. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Bagaimana kalau menunggu ayah mencerna dan menganalisisnya sedikit demi sedikit, lalu memberitahumu?" "Oke, oke." Mu Xuanfeng buru-buru mengeluarkan kertas dan pena, menyerahkannya kepada Mu Yun dan berkata, "Ayah, setiap pil memiliki efek yang berbeda, tetapi semuanya baik untuk tubuh. Kamu harus memberitahu saya apa perbedaannya. Ini berdampak besar pada tubuhnya, jalur alkimia putranya, itu sangat penting." Petik 2. Mu Yun mengangguk. Saat ini, Mu Xuanchen memandang Mu Yun dan berkata, "Ayah, kamu tidak memakan milikku." Mu Yun kemudian berkata, "Ayah akan makan. Ambil dulu dan pelajari perlahan. Kalau begitu kamu juga harus menuliskannya." "Ya." Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun berbalik dan menghilang. "Daner, Yaner, lihatlah dan jangan biarkan mereka keluar dari lembah." Mu Yun hanya meninggalkan kata-kata ini dan menghilang. Dia berbalik lagi dan muncul di ruang tidur Aula Awan. Mu Yun hanya melihat Bi Qingyu di ruang tidur. Dia membersihkan kamarnya dan segera bergegas menuju Bi Qingyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ah!" Bi Qingyu panik. Ketika dia melihat Mu Yun, dia langsung berkata, "Ada apa denganmu?" "Aku tidak tahu. Saya baru saja meminum pil Xuanfeng. Saya merasa sangat tidak nyaman dan perlu dilepaskan." Wajah Jasper berubah beberapa kali ketika dia mendengar ini. "Beraninya kamu makan." "Apa?" kata Mu Yun, tapi dia melangkah ke atas dan ke bawah dan melepas pakaian giok hijaunya. Bi Qingyu buru-buru berkata, "Pil kedua bajingan itu memiliki efek yang aneh. Setelah ibuku memakannya sebelumnya, dia menghukumnya 2 kali." "Ibu." Mu Yun tidak bisa berkata-kata saat ini. "Tapi sekarang, aku tidak terlalu peduli." Setelah badai, Mu Yun hanya merasa jauh lebih nyaman, tapi tidak cukup. Kemudian dia memanggil Meng Zimo, Ye Xueqi, Xiao Yuner dan Miao Xianyu, dan mengumumkan bahwa dia akan membantu kelima wanita itu memadatkan semangat monumen tersebut. Setelah dikurung di kamar selama sebulan, dia benar-benar lega. Aula Cloud, kamar tidur utama Aula. Miao Xianyu mengenakan pakaiannya dan melihat Mu Yun bangun. Dia segera berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" "Ya." Miao Xianyu duduk di samping tempat tidur.
Memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, anakmu, pilnya berbeda dan tidak perlu aku ajarkan dan tinta ungu, tapi itu imajinasi yang terlalu liar dan mengejutkan. Kamu, sebaiknya jangan meminum pil mereka di masa depan. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, saya calon kaisar. Itu hanya pil yang dibuat oleh Xuan Feng dan Xuan Chen. Saya tidak tahu bagaimana menjadi begitu sombong. Miao Xianyu memandang Mu Yun dengan sia-sia, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih makan di antara kamu? Batuk, wajah Mu Yun tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia berkata, lagi pula, jangan makan ini atau itu. Bukankah itu berarti aku eksentrik? Miao Xianyu melihat sekilas Mu Yun dan berkata, itu masih nafsumu. Saya pikir saudara perempuan kamilah yang melayani Anda bersama sepanjang hari. Yah, ada yang harus kulakukan. Kamu bisa istirahat. Miao Xianyu hendak pergi, tapi Mu Yun menggendong Miao Xianyu dan berkata, tinggallah lebih lama. Ayolah, jangan miskin. Miao Xianyu dengan lembut mendorongnya dan berkata, urusan di Yun Hall sedang sibuk sekarang. Ibuku tidak ada di sini sekarang. Kami berlima kelelahan. Mu Yun lalu berkata, di mana Xuan Yuan ke? Dia tutup baru-baru ini. Apakah anak itu akan diam? Sekarang setiap orang berbeda dari sebelumnya. Semua orang merasakan perubahan surga ke-9 dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak akan ada banyak tingkat dominasi. Miao Xianyu lalu berkata, baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Aku benar-benar harus pergi. Jangan khawatir. Mu Yun memegang Miao Xianyu. Melihat ekspresi bersemangat di wajah Mu Yun, Miao Xianyu berkata tanpa daya, terakhir kali. Bagus. Kata-kata itu jatuh, dan bahasa peri yang indah itu membungkuk. Pergi. Untuk waktu yang lama, di luar aula kamar tidur, Miao Xianyu keluar dari aula, menutup pintu, menyeka mulutnya, segera memulihkan penampilannya yang bermartabat dan pergi dari sini. Di belakang aula awan, di lembah. Sosok Mu Yun muncul di lembah. Hanya di bagian lembah, Mu Yudan dan Mu Yuyan tampak hampir besar. Mereka duduk berseberangan dan tampak sedang bermain catur. Ketika Mu Yun tiba, binatang berbulu putih itu memandang Mu Yun, hanya meliriknya dan tertidur lagi. Bola salju. Mu Yun hanya melihat beberapa kali dan menemukan bola salju tergeletak di sana. Bulu halus itu dengan lembut menutupi Xuan Feng, yang sangat perhatian. Diam-diam mendatangi Mu Yudan dan Mu Yuyan dan menyaksikan kedua putri mereka bermain catur. Mu Yun tidak berkata apa-apa. Setelah satu pertandingan, Mu Yudan akhirnya menang dan bersorak. Ayah, pada saat ini, Mu Yudan melihat Mu Yun dan berkata dengan penuh semangat, kapan kamu datang? Aku sudah di sini cukup lama. Lanjutkan saja, kata Mu Yun, duduk di satu sisi, bersandar di batang pohon, menyaksikan kedua putrinya bermain catur. Di lembah, angin bertiup lembut, dan bola salju tampak melayang mengikuti angin. Keempat anak itu tidur nyenyak. Mu Yudan dan Mu Yuyan berkonsentrasi bermain catur. Mo Nansheng berada di satu sisi dan memberikan gerakan pada Mu Yuyan dari waktu ke waktu, yang membuat Mu Yudan mengeluh dari waktu ke waktu. Itu bagus, bisik Mu Yun dan tertidur perlahan. Dia benar-benar melepaskan seluruh kewaspadaannya dan tertidur dengan tenang. Dalam tidurnya, dia bermimpi bahwa dia telah menjadi kaisar dewa, Meng Zimo, Qin Mengyao dan lainnya sedang bermekaran, memetik bunga dan buah-buahan di taman, dan 9 anak sedang bermain dan tertawa. Terlebih lagi, saya bermimpi ayah dan ibu saya merasa nyaman. Saya bermimpi bahwa kakak laki-laki tertua memiliki kekasih dan anak. Di saat yang sama, saya juga bermimpi si King bertemu dengan seorang wanita galak dan merawatnya. Dalam mimpi, sebenarnya ada segalanya. Entah berapa lama kemudian, Mu Yun bangun. Mu Xuan Feng dan Mu Xuan Chen melihat Mu Yun bangun dan segera berkumpul. Ayah, pilku, bagaimana perasaanmu? Ayah, mana milikku? Kedua putranya memandang ke depan. Mu Yun hendak menjawab, tapi dia menemukan sosok kecil di lengannya. Mu Zixuan lah yang menyatukan kepalanya. Dia menggendong Mu Zixuan dan menatap kedua putranya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, pilnya bagus. Saya sudah membuat catatan. Pergi dan lihat sendiri. Ketika Mu Xuan Feng mendengar ini, matanya bersinar dan bersinar, seolah-olah ada cahaya yang muncul. Ayah, kamu luar biasa. Xuan Chen dan Feng Mu pergi melihat catatan itu. Pada saat ini, Mu Zixuan menyentuh pipi Mu Yun dan berkata, ayah, kamu lebih kurus. Dia mengusap pipi putrinya dengan lembut,
dan Mu Yun berkata sambil tersenyum, salahkan ibumu. Mereka lelah. Hah, tidak apa-apa, ayah bercanda. Mu Yun menggendong Mu Zixuan dan berkata sambil tersenyum, Zixuan, bagaimana kalau belajar arai dari nenekmu? Sangat bagus. Mu Zixuan berkata sambil tersenyum, kakak dan adikku bilang nenekku galak, tapi nenekku sama sekali tidak galak, tapi kakek yang lumpuh itu sangat galak. Jika aku berbuat salah, kakek yang lumpuh itu akan membentakku. Xiao Zixuan menjelek-jelekkan kakek di belakang punggungnya. Tawa lama tiba-tiba terdengar saat ini. Melihat sosok itu, Mu Zixuan segera menyusup ke pelukan Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Dugu kamu berjalan selangkah demi selangkah dengan tongkat dan berkata sambil tersenyum, jelas Yusi yang menyerangmu, tapi aku melindungimu. Kenapa kakek yang menyerangmu di mulutmu? Mu Zixuan hanya menutupi kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu Lao. Dugu Ye kemudian mendatangi Mu Yun, duduk dan berkata sambil tersenyum, kamu sibuk dan malas di sini. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, sekarang, seluruh dunia Changlan telah menyebarkan reputasimu. Mendengar ini, Mu Yudan, Mu Yuyan dan Mu Xuanfeng menajamkan telinga mereka. Saya tidak punya reputasi. Bukankah bergengsi untuk menekan 5 roh dan 5 kaisar? Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah mereka yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Changlan yang diberikan kepadamu oleh ayahmu. Anda juga dapat melihat bahwa Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei berada di peringkat 100 teratas, yang membuktikan betapa sombongnya karakter-karakter dalam daftar itu. Mu Yun mengangguk. Dugu Ye lalu berkata, sekarang setelah kamu mencapai Kaisar, pola batasnya bisa dipatahkan hingga 100 juta. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, menghancurkan miliaran. Bagaimana bisa begitu sederhana? Yidao Jiyuan adalah master susunan kekaisaran. Ini adalah penghalang. Ini sama sulitnya dengan promosi calon kaisar ke alam Tuhan, 4790. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Dugu kamu juga berkata, memang, ada lebih dari 100 dewa dan kaisar di dunia Changlan, dan di antara mereka, hanya ada sedikit, tidak lebih dari 5, yang telah mencapai tingkat kekaisaran dengan keterampilan susunan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda mencapai tingkat kaisar, akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk memadatkan pola batas. Mu Yun mengangguk dan kemudian berkata, orang tua, di mana ibuku? Dia, Dugu Ye tersenyum dan berkata, dia berlari dari timur laut ke barat sepanjang hari. Dia pasti memegang bulu ayam ayahmu sebagai anak panah dan memamerkan dirinya kemana-mana. Yah, di dunia yang bergejolak ini, kakekku Ye Xiao Yao meninggal. Diperkirakan hanya Ye Lao yang bisa berkata demikian tentang ibunya. Adapun nenek, dengan rasa cintanya pada ibunya, dia pasti enggan mengucapkan sepatah kata pun. Dugu Ye kemudian berkata, Yusi punya jalannya sendiri. Kamu harus beralih dari menutup surga menjadi Kaisar Banbuhua dan Kaisar Kuasi. Selanjutnya, kamu harus siap menjadi Kaisar sejati dan memadatkan ladangmu sendiri. Dan dia, juga harus siap untuk keluar dari God Emperor Avenue dan menjadi pilar Tao sejati dan kuat di alam dewa. Caranya berbeda dengan caramu, dan kamu tidak perlu khawatir. Mu Yun berkata, bahkan jika suatu hari nanti, aku akan mengganggu para dewa dan kaisar kuno itu, dan ibuku tidak bisa berhenti. Dia pantas mendapatkannya jika dia tidak bisa berhenti. Dugu Ye kemudian berkata, sekarang Anda memiliki hampir 100 juta baris. Saatnya memikirkan bagaimana cara benar-benar menembus batas 100 juta. Sebenarnya, ini seperti peningkatan dunia seni bela diri. Batasan setiap tahap adalah melintasi langit dan membiarkan burung terbang. Jika tidak bisa melewatinya, itu sia-sia. Dugu Ye mengajarkan, Mu Yun, matamu tidak boleh tertuju pada dewa dan kaisar kuno itu. Beberapa orang benar-benar mengerikan dan dibatasi oleh belenggu dunia Changlan, tetapi beberapa orang hanya berumur panjang dan tidak dapat menerima yang berikutnya, langkah. Mereka sudah terlalu lama terbenam di dunia ini, jadi mereka kuat. Tujuanmu seharusnya bukan orang-orang ini. Tujuanmu seharusnya adalah Li Changlan, Mu Futu, Yusura, orang-orang itu, para dewa sejati itu. Jalan Kaisar Ilahi tidak hanya sulit untuk keluar sekarang, tetapi juga hanya sedikit orang yang melintasi tingkat Kaisar dan memasuki alam dewa jalan tersebut pada masa banjir dan kelaparan 100 juta tahun yang lalu. Tentu saja, bagaimanapun juga,
Jumlah makhluk di alam semesta mungkin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan jumlah dasarnya ada. Oleh karena itu, ada banyak tingkatan makhluk yang melampaui kaisar, tetapi mereka setara dengan jumlah makhluk hidup yang sangat banyak. Faktanya, jumlahnya sangat sedikit. Dugu kamu lalu berkata, akhir-akhir ini, kamu asyik memahami bidangmu sendiri. Apakah kamu benar-benar mencapai batas untuk prajurit sihir dan formula seni bela diri itu? Muyun segera bangkit dan melengkungkan tangannya dan berkata, ingat apa yang kamu katakan Lao. Latihan tidak hanya untuk meningkatkan alam, tetapi juga untuk meningkatkan pikiran. Dugu kamu, sebagai orang pertama dalam barisan, pernah mengajari Ye Xiaoyao. Tentu saja, wawasannya jauh dari wawasan Muyun. Selanjutnya, Dugu kamu dan Muyun terus mendiskusikan beberapa hal lainnya. Di hadapan calon kaisar, meskipun Muyun dapat mengejutkan dan membunuh Kaisar Huan, kekuatannya masih kurang. Sekarang, setelah tiba di calon kaisar, kekuatan tempur Muyun sebanding dengan gelar Kaisar Dewa. Dugu kamu tidak bisa lagi memperlakukan Muyun sebagai generasi muda. Muyun harus mengetahui dan memahami banyak hal. Dia terus berbicara dengan Dugu kamu, dan pendapat Muyun berangsur-angsur membaik. Setelah tinggal di Aula Awan selama beberapa bulan, Muyun merasa benar-benar lega. Hingga saat ini, Li Chenfeng datang dari surga ketujuh untuk mencari Muyun. Menguasai, Li Chenfeng melihat Muyun dan langsung melaporkan, kami telah menemukan pintu masuk reruntuhan gurun yang ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi di surga keempat. Surga keempat, Muyun tampak penasaran. Li Chenfeng kemudian berkata, dengarkan saya, Guru, awalnya benua gurun ini tersembunyi di banyak ruang tak dikenal di dunia Changlan. Kadang-kadang, mungkin ada dunia gua di dalam sebutir debu. Oleh karena itu, peninggalan gurun ini tidak tetap bergerak. Muyun mengerti ketika dia mengatakan ini. Surga keempat, Muyun segera berkata, Kaisar Yutian adalah penguasa surga keempat. Dia berada di peringkat 71 dalam daftar Changlan, peringkatnya lebih tinggi dari Kaisar Yifan, Kaisar Xuan, dan Kaisar Tengfei. Petik 2. Di surga keempat, hari ke-6, Kaisar Radium. Peringkat 70. Dia peringkat 71. Ini menarik. Muyun tersenyum dan berkata, kalau begitu, ketika saya kembali ke surga ke-7, saya siap untuk memulai. Di dunia sekarang ini, para dewa dan kaisar kuno telah berangkat satu demi satu. Perjuangan di dunia ini sudah merupakan perjuangan para dewa dan kaisar. Kalian juga perlu melakukan persiapan sejak dini. Kalian harus mencapai gelar dewa lebih awal dan memiliki kekuatan setingkat kaisar. Di masa depan, kalian memiliki peluang lebih besar untuk hidup. Li Chenfeng dan yang lainnya mengangguk dan pergi. Muyun tidak pergi dengan tergesa-gesa. Di Aula Awan, dia duduk dan berbicara dengan Dugu kamu setiap hari, dan kemudian memahami formula seni bela diri yang telah dia kuasai. Potongan mematikan. Langit dan bumi terpotong. Kedua jurus ini dikatakan sebagai jurus pedang Muyun sendiri. Faktanya, inti dari 12 ilmu pedang tiada taraf yang ditinggalkan oleh Master Mi Tianyan. Muyun menguasai 12 ilmu pedang. Namun, perpaduan ke-12 ilmu pedang jelas bukan hanya dua gaya ini. Kekuatan rumus sihir kehampaan, salah satu dari dua rahasia kaisar, juga dapat terus ditingkatkan. Potongan halus, keheningan suci. Uang kembalian 10.000 yuan. Inti dari ketiga serangan luar angkasa ini tetap tidak berubah, namun penggunaan kendali luar angkasa dapat diubah. Lalu ada kutukan naga darah. Skill rahasia ini sangat kuat dan bisa menjadi lebih kuat lagi. Lalu ada lagi keterampilan rahasia Kaisar Chang yang kuat, rumus tiangan Kaisar Chang. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan kedua seni rahasia ini membuat Muyun ragu apakah itu diciptakan oleh Kaisar Chang. Secara khusus, formula Chang di Tiangang, yang mengubah kekuatan batasnya sendiri dan kekuatan mendominasi Tao menjadi Qi yang kuat, sungguh luar biasa. Muyun lebih memperhatikan caranya sendiri dalam Tai Chi. Setidaknya itu adalah naskah rahasia unik yang diberikan oleh Li Changlan kepada Kaisar ke-9. Ini harus lebih kuat. Lainnya adalah integrasi Jiuding Xuanjian, Menara Changdi, Tongkat Lady dan Oven Langit dan Bumi, serta komunikasi antara pikiran dan jiwa. Muyun telah melakukan ini sepanjang waktu. Dia tidak hanya melakukannya dengan beberapa wanita setiap hari, tetapi juga mengabdikan dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut. Dalam sekejap mata, setengah tahun kemudian,
Mu Yun meninggalkan surga ke-9 dan kembali ke surga ke-7. Ketika Anda tiba di Yunfu lagi, terlihat sangat berbeda di dalam dan di luar Yunfu. Sekarang di surga ke-7, semua orang kembali ke hati mereka, Senfu dihormati, dan semua pihak berintegrasi ke dalamnya. Situasinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Mu Yun juga tahu bahwa ini karena dia adalah tulang punggungnya. Saat Kaisar Huan meninggal, 8 pohon istana gurun tumbang dan monyet-monyet bertebaran. Jika dia mati, kejayaan Senfu sekarang hanya sekejap saja. Sosok jiwa tingkat inti sangat penting. Meng Zui adalah wakil kepala pemerintahan, dan sekarang dia adalah satu-satunya wakil kepala pemerintahan. Dia sibuk dengan banyak hal setiap hari.